Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam Impact Kids hari ini, anak-anak. Sebelum kita mendengarkan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih kalau Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan Impact Kids, biarlah Roh Kudus yang membantu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih ya. Kira-kira apa sih yang paling kalian inginkan ya sekarang? Misalnya kalian pengen HP yang mahal, yang bagus ya, pengen permen yang banyak, atau pengen liburan yang seru ke luar negeri misalnya ya, atau pengen naik pesawat ya. Nah, ternyata kita semua pasti punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kayaknya kadang-kadang kita berpikir ya, waduh, kalau aku punya tempat pensil yang kayak gitu, kayaknya asik ya. Aduh, kalau aku punya tas yang Spiegel itu, wah kayaknya keren ya. Wah, kalau aku punya mobil yang kayak gitu, kayak punya teman aku nih, wah kayaknya asik nih. Nah, tapi anak-anak, hari ini kita mau belajar ada satu hal yang jauh lebih penting dari semua keinginan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus ya. Alkitab mengatakan kalau Yesus itu adalah segalanya yang kita perlukan. Maksudnya apa? Yuk kita buka dulu ya. Dari 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Yuk kita buka 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, anak-anak, ternyata ya, mainan baru, permen banyak, liburan yang seru ya. Kalau kita baca dari ayat-ayat ini, ternyata ada satu hal yang lebih utama, yaitu adalah Yesus. Ada satu hal yang lebih penting dari semua keinginan kita, semua kebutuhan kita ya. Nah, setelah kita baca ayat-ayat tadi, ini menceritakan bagaimana ada seorang rasul ya yang bernama Paulus ya. Nah, Paulus tentunya pada saat memberitakan tentang Yesus, dia mengalami banyak masalah, dia banyak mengalami rintangan, tapi karena dia punya Tuhan, dia bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang artinya, kasih dan kekuatan dari Tuhan itu sudah cukup untuk Paulus. Bahkan saat Paulus merasa lemah, ya. Anak-anak, mungkin kita juga merasa lemah ya waktu kita nggak bisa melakukan sesuatu. Nah, anak-anak sekarang kan sedang masuk ke dalam tahun ajaran baru ya, naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Mungkin kalian merasa takut nih menghadapi di jenjang yang kalian sekarang sedang hadapi ya. Takut nanti nggak bisa ngerjain PR, kalau takut nanti ada tugas-tugas, takut nanti pelajaran matematika, takut nanti pelajaran Mandarin mungkin yang sulit ya. Nah, tenang, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita ya. Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan kita. Atau saat kita sedih nih, mungkin ada yang pindah sekolah ya, atau mungkin yang merasa tidak punya teman di kelasnya, kalian merasa sedih, ingat Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat kita ya.
Kasih setia Tuhan cukup untuk membuat kita merasa kalau kita itu sangat berarti dan kita itu dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar dari Filipi 4 ayat 19. Yuk kita buka ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ya, dari ayat ini kita belajar bahwa ada seseorang yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Ya, wah, senang sekali ya kalau ada Tuhan kita yang sangat kaya dan berkuasa, ya. Dia bisa memberikan apapun yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya, ya. Jadi saat kita kelaparan, kita haus, Tuhan Yesus bisa menyediakan makanan dan minuman. Saat kita kesulitan untuk mengerjakan PR, pada saat kita belajar, Tuhan memberikan kita hikmat. Pada saat kita kesepian, pada saat kita sedih, Tuhan bisa menjadi sahabat untuk kita. Pada saat kita takut, ya, menghadapi hari besok, mungkin ya, ada banyak tugas, ada banyak ulangan, Tuhan bisa memberikan kita damai, sejahtera, dan keberanian, ya. Jadi anak-anak, jangan lupa ya, hari ini kita belajar bahwa segala ketakutan kita, segala kegelisahan kita tidak perlu kita khawatirkan karena ada Tuhan Yesus selalu yang mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan selalu mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami, selalu setia. Tuhan, tolong Tuhan supaya di segala kegelisahan kami, di tengah segala ketakutan kami boleh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kami boleh berharap hanya kepada Tuhan untuk menolong kami di setiap kegelisahan kami, di setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Tolong anak-anak di tahun yang ajaran yang baru ini, memberikan mereka semangat dan kerajinan untuk mereka boleh belajar dengan baik, untuk mereka boleh punya semangat untuk menunjukkan prestasi dimanapun mereka berada sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh mengasihi teman-temannya, mereka boleh memberi pertolongan kepada guru, kepada mama, kepada papa, kepada teman-teman dan semua yang mereka temui. Terima kasih Tuhan, jadikan kami teladan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye, sampai jumpa besok. Impact Kids.